Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan selamat datang semua di teman-teman ya yang ada anggota grup. Sebelum kita mulai, saya ingin di masing-masing kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat nikmatnya kesehatan yang diberikan sehingga kita bisa melakukan tatap muka ya, belajar bareng mengenai SKP dan Dupak. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sering bersafaat kepada beliau kita bisa mudah-mudahan dengan sering bersalawat kepada beliau kita bisa mendapatkan syafaatnya. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin tanyakan, nih suara saya, voice saya kedengaran nggak? Halo, saya ingin responnya satu orang yang mewakili. Oke, dengar ya. Oke. Kemudian untuk layar yang saya bagikan kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke, sip. Jadi kita hari ini sebenarnya ini materi yang sering berulang-ulang dengan ada berapa kali pertemuan. Kelasnya ini nggak tahu sudah saya berapa kalinya ya, cuma ini materi yang berulang-ulang sebetulnya. Di video tutorial sudah ada, cuman kalau live seperti ini mungkin teman-teman kalau melihat tutorial nggak bisa menanya langsung, jadi ini kesempatan untuk bertanya langsung sebetulnya di mana kendalanya dengan apa ketika menggunakan aplikasi saya. Layarnya enggak kelihatan Kak, yang Layar dibagikan. nggak kelihatan. Oke. Iya. Yang lain terima nggak? Ada, mungkin Ada. sinyal kali Kak. Oke, yang lain terima, satu orang nggak terima. Saya kan Nggak terima. Iya, enggak ada yang muncul. Iya. Problemmu itu dari mana kali kamu ini? Dari mana? Sulsel Kak. Oh iya, Sulsel. Dari Sengkang. Enreka. Oh iya, Enrekang. Ini problemnya dari Enrekang ini. Oke, saya saya Oh iya. Oke. Coba saya sudah kelihatan? Bagaimana yang lain? Sudah kelihatan ya? Aman ya? Sudah. Oke. Sudah Kak. Oke. Ini sebenarnya di tutorial sudah ada. Di tutorial sudah ada sebetulnya. Cuman kalau di tutorial kan bertanya langsung, kesempatan bertanya langsungnya nggak ada, hanya melalui chat aja. Nah mungkin kalau ada seperti ini saya rasa mungkin bisa clear ya apa yang dijelaskan dibandingkan yang di chat. Tapi kalau masih kurang nantinya keluar daripada kelas ini masih ada yang kurang, bisa nanti lewat chat juga, nggak apa-apa. Oke. Langsung aja ya saya mulai. Nah, untuk pengisiannya kita mulai di database dulu ya, di database seperti ini. Jadi di sini jangan lupa ya, ini ada tahun penilaian, ini tahun berapa yang mau dibikin. Jadi saya undur ini umpamanya tahun 2000, ini tahun 2019 ya. Nah, nanti di SKP-nya sini juga ngikut nih 2019 ini di bawah tahun keterangan tahunnya. Nah, ini ya. Oke, nanti ngikut dia. Jadi ini database gunanya untuk agar tahun penilaiannya sampai ini, mulai dari SKP-nya sampai bulanannya ini ya, sampai di ke belakang sini ngikut. Nah, jangan lupa ngisi ini. Kemudian untuk atasan pejabat penilai, atasan langsung saya rasa nggak ada masalah ya. Nah, di sini juga saya rasa nggak ada masalah. Nah, cuman kalau ngisi Oke. Selain suara saya, voice yang lain jangan ribut dulu ya. Jadi diperhatikan mic-nya. Oke. Kemudian selanjutnya ini NIP-nya ya, jangan lupa NIP-nya. Ini sudah pengetikannya sudah benar. Ini harus ada spasi ya. Ini tanggal tahun bulan dan kelahiran. Nah, ini di spasi, kemudian tahun pengangkatan, spasi lagi jenis kelamin, kemudian nomor urutnya ya. Jadi model pengetikannya seperti ini ya. Di spasi. Kemudian yang lainnya sudah betul. Kemudian untuk di sini pendidikan
ya pilihannya di sini. Yang kalau pakai versi premium itu bisa sampai S2 ya. Ini bisa sampai S2. Kalau yang versi apa namanya, versi yang free-nya itu hanya sampai S1 keperawatan ya. Nah, kemudian ini muncul NA ini karena pengaturannya ini ya, pangkatnya tidak sesuai dengan golongan ruannya. Jadi, seumpamanya S1 keperawatan paling rendah itu penata muda ya, penata muda ini. Jadi di sini harus klik umpamanya penata muda nih. Nah, ini baru pas. Nah, ini baru tidak ada NA. Kemudian ini juga langsung otomatis. Nah, seumpamanya dia 3B, nanti di sini pilih lagi penata muda tingkat 1. Nah, ini juga langsung otomatis juga ini ya, ini. Nah, ruang lingkup keahliannya itu ada di sini ya. Ruang lingkup keahliannya, jenis jabatannya ada di sini. Ya. Kemudian kalau yang ini lihat di SK ya. Ini terhitung TMT-nya, kemudian lama barunya lihat di SK. Kemudian selanjutnya seumpamanya sekarang dia di 3B. Otomatis kalau dia di 3B minimal angka kreditnya yang diperoleh saat ini berarti dia 150-an. Saya nggak tahu 150 berapa, bisa jadi itu 192 ya, 005 umpamanya. Ya, jadi sini pakai titik ya, bukan koma ya. Di sini titik. Ya, ini bukan koma begini ya, jangan pakai titik. Oke. Seperti itu. Nah, nanti di sini ngitung sendiri nih, ngitung sendiri di sini. Jadi angka kredit yang harus dicapainya itu adalah apa namanya? Angka kredit yang harus dicapainya itu selama periode 2 tahun ya, dari 152 ke ini jadi 256 ya. Kok ketinggian ya? Kemudian di sini ada pilihan ya, ada pilihan di sini lama periodenya. Mau 2 tahun atau 2 tahun setengah. Oke. Atau umpamanya mau ini bukan, sorry saya salah entry. Sorry. Kita ngentrinya di sini ya. Sorry, nilai sasaran ini bukan di sini, ngentrinya di sini ya. Ngentrinya di sini tadi, sorry saya salah. Di sini ada rumus, ini diperhatikan ini. Ini kolom yang ini ada rumusnya. Ya. Kalau kita ngeklik di sini ada rumus. Nah, di sini ngentrinya di sini ya. Ngentri angka kredit yang kita punya. Oke, ada lagi yang mau masuk. Jadi angka kredit yang sudah kita punya ya berdasarkan di SK itu ngentrinya di sini, umpamanya 152,05. Sorry ini salah juga. 152,05. Oke. Nah, umpamanya kemudian kita ingin naik jenjang selama periode 2 tahun ya. Kita dibolehin naik jenjang selama periode 2 tahun, maka nilai sasaran setahunnya itu 23. Nah, kita lihat nilai 23 ini masuk nggak di perhitungan maksimal dan minimalnya. Kalau berdasarkan pasal 27-nya ternyata masuk ya. Untuk pasal minimalnya setahun itu ini pasal minimalnya setahun itu cuma 12,5 ya. Nah, sedangkan ini setahunnya. Nah, ini ada setahun juga ini yang ya. Kemudian ini salah kali ya. Kemudian untuk maksimal setahunnya itu cuma 18,75, berarti dengan menggunakan pembagi 2 tahun itu nggak bisa ya, nggak bisa digunakan ini nggak bisa digunakan untuk naik pangkat. Maka salah satunya jalan ini harus dirubah, ini harus dirubah menjadi 2 tahun setengah. Kita coba ya. Nah, 12 tahun setengah kalau berdasarkan pasal 30-nya berarti 18,775, berarti ini sudah. Sedangkan kemudian di sini 18,44, berarti ini masuk ya. Poin yang ada di sini masuk untuk kenakan
acuan maksimal angka kredit per tahunnya. Jadi kalau untuk bidan sama perawat itu dia dibatasi adalah angka minimal dan angka maksimal ya. Teman-teman bisa lihat di apa namanya di permenpannya masing-masing. Mungkin banyak teman-teman banyak yang nggak memperhatikan ya di pasal apa namanya pasal 17 sama pasal 30-nya. Ini saya coba ngasih lihatkan. Kalau untuk jenis fungsional yang lain itu nggak ada batasan minimal sama atau batasan maksimalnya, hanya untuk di tiga fungsional yaitu bidan sama perawat sama terapis gigi. Nah ini saya coba kita cari dulu di pasal 17. Ini pasal berapa ya? Oh pasal 27, sorry, pasal 27. Nah ini ya jadi ini ya ada pembatasan ini pasal 27. Kalau untuk kategori terampil ya, ini kategori terampil semua mulai dari A sampai B itu minimalnya itu 5 ya, 5 untuk yang terampil, 12,5 untuk perawat mahir, 25 untuk perawat penyelia ya. Ini kategori keterampilan. Berbeda halnya kalau kategori keahlian ya, ini kategori ahli ya, ini keahlian. Nah, kemudian redaksi kalimatnya setiap tahunnya ditetapkan paling sedikit ya, untuk ahli pertama itu 12,5 ya, ini minimalnya. Kemudian 25 untuk ahli muda, 35 untuk perawat ahli madya, ahli utama itu 50 ya. Kemudian untuk di pasal 30-nya ini paling minimal ya, ini berarti ini boleh lebih ya, boleh lebih daripada ini. Nah kita ke pasal 30-nya, pasal 30. Nah, di sini diterangkan bahwa ini ya, capaian angka kredit perawat sebagai mana yang dimaksud ya, ini pada ayat 1 ya. Ini terkait pasal 26 tadi ya, yang ini ya, ayat 1. Nah, ini ayat 1-nya berkaitan dengan pasal 26 ya. Yang mengatakan bahwa ya ini ditetapkan paling tinggi 150%, paling tinggi 150% ya, sebagaimana yang dimaksud dengan dari pasal 27 ya. Nah, jadi kembali ke tadi ke pasal 27. Jadi paling tinggi-tingginya 150%. Nah, jadi kalau kita kembali ke Excel kan di sini, ini tadi 12,5 yang untuk ahli pertamanya minimalnya 12,5. Kalau dikalikan 12,5 ini dikalikan 150%, maka maksimalnya itu 18,75. Nah, maka di sini ada, makanya tadi kalau untuk di apa namanya aplikasi saya itu saya kasihkan opsi pilihan gini di sini supaya teman-teman bisa ngelihat, oh ternyata kalau untuk pilihan 2 tahun ini sasaran SKP-nya dalam per tahunnya ya, ini per tahunnya nggak bisa masuk ke pasal 27 sama pasal 30. Nah, berarti harus dirubah di sini ya. Dirubah ke pasal ke 2 tahun setengah ya. Nah, baru bisa masuk nih ke pasal 30. Nah, kemudian kalau tim penilainya, oh nggak bisa, kamu harus 3 tahun. Nah, teman-teman tinggal pilih di sini ya, 3 tahun. Nah, cuman teman-teman nanti bisa ngelobi, kenapa saya harus 3 tahun padahal 2 tahun setengah saya sudah bisa gitu lah. Berdasarkan hasil hitungan-hitungan tadi ya. Jadi 152 tadi ini dikurangi targetnya ini ya, kemudian dibagi 2 tahun setengah, itu tadi sudah bisa masuk ya. Nah, oke. Seperti itu ya cara kerjanya. Nah, di sini sudah menghitung otomatis. Kemudian kalau sudah ketemu sasaran SKP-nya dalam setahun seperti di sini ya, maka inilah yang jadi target kita, untuk membuat SKP ya. Jadi di sini nanti bagaimana caranya akumulasinya itu 18,44 ya. Jadi kita memilih uraian tugas, kemudian nanti yang terakumulasi di sini minimal 18,4. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal mengentrikan atau memilih uraian tugasnya ya, tinggal memilih uraian tugasnya yang ada di sini. Nih. Di sini dalam 1 tahunnya ada berapa kegiatan, umpamanya melakukan pengkajian keperawatan itu ada 600 atau 300 ya, ini 300. Nah, ini contoh aja. Ini sudah ada isinya. Seumpamanya kalau ini nggak dipilih ya, nggak dipilih, ini tinggal di delete aja atau dientrikan angka 0 ya. Kemudian jangan lupa juga di sini dinolkan ya.
Nah, ini umpamanya nggak dipilih, entrikan aja angka 0 ya. Nah, di sini juga jangan lupa nomor urutnya di angka 0, nanti ada fungsinya. Seumpamanya kalau teman-teman memilih ini ya, ini memilih ini kegiatannya ada berapa kali umpamanya dalam satu dalam 1 tahun. Umpamanya melakukan pengkajian keperawatan lanjutan kepada masyarakat, umpamanya 12 kali ya dalam 1 tahun, berarti setiap bulan 1 kali. Kemudian melakukan pengkajian dasar lagi ya, memilih ini kegiatan ini. Nah, ini entrikan aja berapa, umpamanya kegiatannya dalam 1 tahun itu ada 75 kegiatan seumpamanya. Nah, ini kemudian di sini kasih nomor 1 ya, jangan lupa ini sini kasih nomor 1, tandai aja dulu sebagai nomor 1, nggak usah diurutkan. Ya, seperti itu caranya. Terus sampai ke bawah, pilih uraian tugasnya, yang mana mau dikerjakan, mau ngerjain yang ini umpamanya ya, menyusun tindakan keperawatan kepada keluarga umpamanya di sini cuma 150 kali, entrikan di situ. Kemudian di sini kasih angka 1, nggak usah berurutan dulu. Kalau sudah dipilih semua, nanti teman-teman tinggal filter di sini. Ini gunanya agar uraian tugas yang kita tidak pilih itu tidak nongol ya. Jadi kita filter di sini. Kemudian angka 0-nya ini kita hilangin centangannya. Nah, akhirnya muncullah uraian tugas yang sudah kita pilih-pilih tadi. Nah, muncullah uraian tugas yang sudah kita pilih-pilih tadi. Oke, ada yang mau masuk? Saya terima dulu. Ini sudah muncul uraian tugas yang sudah kita pilih-pilih tadi. Nah, nanti selanjutnya teman-teman tinggal memperbaiki nomor urutnya ya. Di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, seterusnya sampai ke bawah secara manual ya. Oke. Terus sampai ke bawah ya. Nah, di sini ternyata 27 ya. Berarti ini harus dikurangin ya. Ini harus dikurangin karena batas maksimalnya itu 18,75 ya. Boleh lebih daripada 18,44, tapi tidak boleh lebih daripada batas maksimal 18,75 ya. Nah, ini. Jadi di sini ini lebih ya, ini lebih, ini tinggal ngurangin. Bagaimana cara ngurangin yang ada di sini? Ini tinggal uraian tugas ini tinggal dikurangin. Contoh yang ada di sini kita tinggal kurangin umpamanya ini 750. Nah, ini otomatis berubah sendiri ya. Si besar ini kita kurangin lagi jadi 500. Nah, oke, otomatis ini masih berkurang. Oke, kita turunkan secara drastis umpamanya 150. Oke, berkurang 1 digit. Kemudian ini kita kurangin lagi menjadi 250. Oke, berkurang ya. Ini berkurang ya. Jadi terus angka uraian tugasnya ini bukan uraian tugasnya, jumlah uraian tugasnya yang ada di sini itu dikurangin ya, dikurangin terus akhirnya di sini nanti bisa menjadi 18. Ini umpamanya dikurangin menjadi 100. Nah, ya, turun lagi. Nah, seperti itu caranya ya. Akhirnya nanti di sini 18,75 maksimal ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada tanda merah di sini, ini ada fungsinya ya. Ini ada fungsinya bahwa di sini dengan jumlah kegiatan 150 kegiatan, oke, dengan jumlah 150 kegiatan bahwa dalam 1 bulannya itu kita melakukan kegiatan ini ya, kegiatan ini sebanyak 12 kali sampai 13 kali dalam 1 bulan. Begitu juga dengan nomor urut ini ya. Ya, betul. Begitu juga ini poin 7 ya, poin 7. Berarti dalam 1 bulannya itu ada 50 kali dalam 1 bulan ya. Jadi ini harga perkiraan per bulan ya, kegiatan per bulan. Ini jumlah kegiatan per bulan yang harus kita capai ya, yang ini. Nah, kemudian kita masuk kegiatan bulanannya. Agar uraian tugas yang ada di sini sama dengan uraian tugas yang ada di SKP-nya kita sini, maka langkah yang kita lakukan adalah tinggal memfilter ya. Kita filter di sini, kita filter ulang, select all semua dulu, kemudian tanda nolnya kita hilangin centangannya, kemudian kita oke. Nah, ini uraian tugasnya udah sama nih, sama yang ada di SKP ya. Ini uraian tugasnya udah sama persis yang ada dengan SKP ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu repot kalau memakai aplikasi saya. Kemudian, nah, untuk pengkajian ini ya, maaf nanya. ya.
Lanjut pertanyaannya. Eh, kita bisa mengerjakan uraian tugas yang di luar tupoksi kita nggak? Boleh, cuman sayangnya apa namanya, di permenpannya kan nggak ada. Oh, berarti lebih baik tidak dimunculkan ya Pak ya? Nggak muncul kan, nggak Yang usah. sesuai ini Ya, aja. yang sesuai dengan uraian tugas yang ada di permenpannya aja. Oh gitu. Oke, saya lanjut. Kemudian ini tadi uraian tugasnya ini, poin 1 ini umpamanya melakukan pengkajian keperawatan individu. Tadi jumlah per bulannya itu sekitar 50 ya, 50 kegiatan dalam 1 bulan. Nah, berarti di sini bagaimana caranya ya, kita entrykan angka di sini, nanti totalnya di sini 51. Nah, ini sudah 51 ya, ini sudah 51. Kemudian ini saya kasih contoh ini ya, yang poin 1 ini baris ketiga. Ini berapa yang harus dikejar? Ini 6 ya, 6 1 bulan, 6 kali dalam 1 bulan. Berarti di sini bagaimana caranya dientrykan supaya di sini angka 6. Nah, tinggal ngentrikan aja di sini. Umpamanya di sini tanggal 4-nya 1 kali, kemudian tanggal 9-nya 1 kali lagi. Kemudian di sini 14 1 kali lagi, ini 1 lagi, ini 1 kali lagi, ini 1 kali lagi. Nanti akhirnya di sini 6. Nah, ini berjumlah 6 ya, sesuai dengan tadi di sini ya. Ini pembagian dalam 1 bulannya ya, ini. Oke. Nah, biar nggak bolak-balik ke SKP-nya sini, ngeklik sini, biar nggak bolak-balik. Ini saya kasih trik ya. Ini belum pernah saya ajarkan di video-video saya. Jadi teman-teman tinggal sama dengan di sini, ketik sama dengan, kemudian ke SKP-nya, kemudian klik sini ya, yang selurusnya ini klik ke sini. Kemudian enter. Nah, otomatis jumlah SKP yang ada di sini itu sudah terpindah ke di sini ya. Jadi enak, biar nggak bolak-balik. Jadi ini kemudian ini tinggal copy paste, kita blok ke bawah, kemudian enter. Oke. Jadi ini udah kita tahu. Oh, ini ternyata targetnya 25, ternyata di sini 25. Ini targetnya di sini 6 atau 7, sini 6 ya. Kemudian ini 25, ini 77. Ini 76 ya, targetnya di sini 76, ini bisa 77 ya. Berarti ini masih bisa 77 ya. Mau ngentrikan angka 1 di sini nggak apa-apa juga, biar jadi 77 ya. Seperti itu nggak apa-apa. Ini 12, ternyata di sini kita ngentrinya 18, nggak apa-apa juga, boleh lebih. Di sini 50 targetnya, ternyata di sini 51, kita ngentrinya nggak apa-apa juga, boleh lebih ya. Ini sampai 6 ya. Jadi seperti itu caranya ya. Untuk di periode bulannya begitu juga sama ya. Di periode bulan berikutnya sama. Agar sama uraian laporan bulanannya sama dengan SKP-nya, ini kita tinggal filter. Ini kita tinggal filter, kemudian angka nolnya kita hilangin centangannya, kemudian oke. Nah, ini udah sama nih. Nah, kemudian kembali lagi ke ini tinggal kita copy aja ini. Copy, kemudian kita ke bulan 2 sini, kemudian kita enterkan aja di sini. Kita enterkan. Nah, ini udah sama ini. Jadi ini target bulanan ya. Ini target bulanannya. Nah, di sini tinggal teman-teman ngentrikan sejumlah angka yang ada di sini. Yang kemudian hasilnya ini sama dengan yang ini ya. Nah, sama dengan ini. Nah, contohnya saya kali lagi ini contoh ini 6, ini masih kosong, jadi tinggal ngentri di sini 1 ya, 1, kemudian 1 lagi di sini. Di sini boleh ngisi 2 nggak apa-apa. Sini boleh 1. Sini boleh 1. Oke, ini sudah 6 berarti ya. Oke. Boleh lebih, tambahin 1 di sini boleh lebih nggak apa-apa. Oke. Ya. Paham ya? Nah, begitu seterusnya sampai di bulan 12. Oke, saya lupa tertinggal. Kalau di yang free nggak ada menu tanggal, nggak ada menu tanggal seperti ini ya. Kalau yang di premium itu ada menu tanggal seperti ini. Ini saya contohin aja. Umpamanya tanggal liburnya tanggal 1, di sini tadi bulan 1-nya belum ada sistem penanggalan ya. Saya lupa tadi. Ini kalau umpamanya di Januari tanggal 1 libur, kemudian tanggal 7 libur lagi, tanggal 14 libur, kemudian 21 ya. Anggaplah seperti ini masih tanggal 30 libur lagi.
Nah, ini sekedar contoh aja. Nanti otomatis di sini terblok sendiri ya. Ini terblok sendiri, ini terbold sendiri warna hitam. Jadi ini harus dihapus berarti ya. Ini harus dihapus. Tidak ada kegiatan di situ ya. Nah, ini tinggal ngapus saja, di sini tidak ada kegiatan. Ini contoh aja ya. Berarti ini kurang ya, ini kurang. Nanti tinggal ngentri aja menyesuaikan yang ada di sini, menyesuaikan. Tinggal tambahin 1 2. Oke, sudah jadi 50. Nah, kalau yang ini ada warna merah seperti ini, teman-teman tinggal ini jadikan no file. Oke. Nah, nanti di bulan 2-nya, untuk bulan 2, tanggal bulan 2 nanti teman-teman entrikan aja tanggal berapa hari liburnya di sini. Yang premium ya, ini yang premium yang berbayar. Kalau yang free ada juga versi free-nya, cuman enggak ada menu seperti ini, enggak ada ya. Jadi kalau yang di free-nya itu teman-teman harus, saya lanjut dulu, ini saya contohin. Oke. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, ini di sini langsung terbold sendiri ya, bulan 2-nya tadi. Langsung terbold sendiri hari liburnya. Kalau yang free, yang di free-nya ini kita harus bikin menandain sendiri ya hari liburnya seperti ini ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi tinggal ngeblok. Ya, tinggal ngeblok ke sini ke bawah. Kemudian kita tandain mau kuning, warna kuning, atau mau warna ini nggak apa-apa, bisa juga ya. Ya, jadi perbedaan fasilitasnya cuma ada di sini ya, di menu tanggalnya. Kemudian di laporan kinerja juga untuk yang di free nggak ada, hanya ada dupak, hanya sampai di rekap semester sama dupak. Oke, kita skip saja dulu yang untuk fasilitas free sama premium. Nah, selanjutnya kalau ini sudah diisikan semua, bulan 1 sampai 6 sudah diisikan semua, kemudian kita beralih ke rekap semester. Nah, kita di rekap semester yang perlu dilakukan hanya tinggal menyesuaikan aja sama dengan cara kerja di laporan bulanan ya. Ini kita tinggal select all dulu semua, kemudian angka nolnya kita hilangin centangannya, kemudian kita oke. Nah, ini otomatis akan sama dengan yang ada di SKP-nya ya. Nah, ini. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain. Di sini dia nanti akan menghitung sendiri ya. Nah, jadi dalam dalam satu semesternya itu angka kredit yang berhasil dikumpulkan itu 13,5 ya. Oke. Jadi ini ada total sudah di bawahnya ya, seperti ini. Oke. Nanti selanjutnya sampai semester 2 gitu juga ya. Semester 2. Nah, untuk di dupaknya juga sama, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Di sini kita tinggal melakukan sinkronisasi, ini select all. Kemudian nolnya kita hilangin centangannya, kemudian kita oke. Nah, ini otomatis angka kreditnya udah menghitung sendiri ya. Nah. Oke. Jadi ini nilai lama, angka kredit lama ini tadi ya 152,50 tadi, ini sudah otomatis muncul ya, yang sudah kita entrikan di sini tadi. Ini angka kredit lama 152 ya, yang kita entrikan tadi sini 152,50. Nah, ini juga nongol di sini ya. Nah, ini angka kredit yang baru ya di semester 1 tadi yang ada di sini, total yang ada di sini tadi udah langsung juga otomatis menghitung yang ada di sini ya. Nah, ini berdasarkan jumlah yang ada di sini tadi ya, hitungan yang ada di sini. Oke. Ini cara kerjanya ini sama dengan rekap semester 1 sama dengan semester 2 ya, sama. Cara kerjanya sama. Tinggal filter-filter aja. Sampai kemudian kita beralih ke pengukuran. Untuk di pengukuran sama juga cara kerjanya. Agar sama dengan di SKP-nya. Ini kita tinggal filter ulang lagi, kemudian angka nolnya kita hilangin centangannya, kemudian oke. Nah, ini udah sama ini. Ya. Oke. Ya, jadi ini ya, intinya di sini umpamanya ini tadi targetnya ini ke lampu tinggi ya, batasan maksimalnya tadi 18,75 ya. Nah, ini hanya sekedar contoh aja. Jadi angka kreditnya di sini yang mau ditargetkannya umpamanya 24, yang tercapai 26, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lebih. Nggak masalah. Nanti di sini totalnya nanti terakumulasi sendiri ya, terjumlahkan dengan sendiri. Nah, dengan
jumlah uraian tugas sebanyak 23 ya. Ini ada total 23 uraian tugas. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan, saya silakan bertanya. Kalau ada, ya sekarang sesanya saya bertanya ya, langsung aja. Ada yang mau ditanyakan dengan mengenai SKP dan Dupak ini? Ada kendala? Halo? Mas Anton, gimana Mas Anton? Iya betul Pak. Biasanya rajin bertanya nih, tapi ini sudah senior sebetulnya Mas Anton ini, sudah ahli, sudah bisa dia. Iya betul Pak. Mau bertanya, Ya. itu kalau macam di filter Pak, jadi di kolom nomor urut dikasih tanda nol dan di kolom kuantitas juga dikasih tanda nol Pak. Iya, betul. Dikasih tanda nol supaya dia tidak tidak terjumlah nantinya ya. Ya, jadi uraian tugas yang ya, jadi uraian tugas yang tidak dikerjakan itu dikasih tanda nol ya. Sini di SKP-nya. Ya, ini saya filter ulang dulu, saya munculkan semua. Jadi untuk memunculkan semua kegiatannya tinggal select all kemudian oke. Nanti ini uraian tugasnya muncul semua ya. Nah, ini seperti ini. Ini muncul semua ya. Sebetulnya yang paling penting di sini ya, umpamanya saya contohin. Nah, ini ada angka, yang ada angka, nggak apa-apa sih nggak ada angka di sini, nggak apa-apa. Yang penting di sini ada angka nolnya, artinya uraian tugas ini kita tidak pilih ya. Jadi nanti milihnya di sini ya, nanti otomatis 0. Nanti angka 240 itu nggak bakalan terjumlah. Ini nanti zoomnya otomatis ya. Jadi hanya angka-angka yang muncul ini akan yang terzoom. Oke, ada kendala dalam pembuatan SKP ya? Nggak ada. Saya rasa nggak ada kendala lah kalau buat SKP dengan menggunakan aplikasi saya. Tapi kalau menggunakan aplikasi saya lain saya nggak tahu ya. Tapi bisa aja saya bantu kalau siapa tahu ada teman-teman menggunakan aplikasi yang lain, kemudian mirip-mirip cara kerjanya, bisa lah kita sharing-sharing. Siapa tahu ada kendala. Pak, Ya. di situ kan ada keterangan fisik gitu ya. Itu nanti di ini ya dilampirkan gitu. Oh, ini keterangan Bukti fisiknya. Sebenarnya keterangan bukti fisik ini nggak perlu dilampirkan sih, karena agak banyak sih itu kalau mau dilampirkan. Ini kan catatan yang kita catat di buku status pasien, maksudnya itu bukti fisiknya. Kalau itu mau dikumpulin semua, aduh, bisa sekardus. Hanya dicentang aja ada apa enggak. Tapi yang nyentang ini sebenarnya pimpinan ya, pimpinan. Oh, bahwa kegiatan ini memang dilakukan oleh yang bersangkutan. Sebenarnya pimpinan yang ada di puskesmas atau yang kepala ruangan ya, seperti itu. Nggak perlu dilampirkan, kalau dilampirkan banyak betul. Ini ada ini seperti ini karena di permenpannya memang seperti itu, apa di juknisnya ya, ada apa kolom bentuk bentuk ini tabel seperti ini memang berdasarkan permenpannya. Saya coba kasih lihat. Saya contohkan yang di farmasi ya. Kalau yang di perawat di permen di juk ini juknisnya, sorry. Mana ya? Dupak ini. Nah, ini sebenarnya ini ya, saya modelnya di sini. Ini juknis ya. Kalau untuk perawat sama bidan itu belum ada juknisnya, cuma kurang lebih hampir sama semua juknisnya. Ini modelnya seperti ini ya. Jadi ada uraian kegiatan, ada tanggal,
ada satuan hasil, jumlah volume kegiatan, angka kredit, jumlah angka kredit, sama keterangan bukti fisik ya. Jadi saya mengambil dari sini, sumber anunya dari sini ya. Kemudian sebenarnya ada lembar seperti ini juga ini. Jadi ada lembar seperti ini juga, nomor urut, kegiatan, satuan, kemudian ada tanggal dan bulan. Nah, dua yang tadi ini ya, yang ini sama lembar yang ini tadi ya, surat pernyataan ini sama-sama surat pernyataan ya kalau dilihat dari judulnya. Sama-sama surat pernyataan melakukan kegiatan. Nah, dua tabel ini saya jadikan satu ya, biar nggak terlalu banyak makan kertas. Nah, ini tanggal yang tadi di atas ini saya pindahin ke sini. Makanya tadi modelnya seperti ini ya. Nah, ini tanggalnya langsung banyak jadi seperti ini. Saya jadikan satu. Kemudian satuan hasilnya seperti ini. Satuan hasil volume seperti itu ya. Makanya saya jadikan satu. Nanti kalau kita bikin dua file kayak tadi kan terlalu banyak yang yang harus di print, padahal tujuannya sama, hanya untuk melihat volume kerja, uraian tugas dan sebagainya ya. Tujuan sama tapi tabelnya terlalu banyak. Ini saya satukan jadi satu. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Yang lain? Berarti sudah paham nih. Hebat dong. Bang Rabi, saya mau bertanya, izin. Iya. Lanjut. Kondisinya sekarang saya ini kan golongannya satu tingkat di atas pangkat tuh. Iya benar. Nanti gimana dok memasukkan data saya di database? Oh iya ya. Sekarang otomatis akan muncul yang ini ya. Iya sih. Jadi gimana berarti? Iya. Saya menggunakan aplikasi ini. Oh iya benar. Kalau di aplikasi saya kan otomatis nih ya, pangkat dan golongan otomatis ya. Berarti posisinya sekarang Ibu di 3C ya. Kemudian angka kreditnya masih 3B ya. Iya. Oke, nggak apa-apa Bu. Jadi nanti jadi salah satunya cara mau nggak mau ditutupin. Karena ditutup artinya maksud saya mungkin kalau Ibu mahir di Excel ya ditutupin pakai ini aja, ditutup seperti ini gitu. Iya di manual. Nah dibikinkan seperti ini. Jadi, Oke deh. nggak mau karena aplikasinya udah otomatis sih. Iya. Kalau saya harus masukkan golongannya golongan 3B aja. Iya. Supaya secara otomatis di angka kreditnya sesuai kebutuhan untuk naik kan. Iya Nanti betul. baru saya tutupin ya. Iya betul. Nanti tinggal ditutupin aja. Makasih banyak Bang. Enggak. Oke, ada yang lain pertanyaannya? Oke, Pak, kalau misalnya untuk yang pertama baru CPNS itu gimana Pak? sudah Kan belum punya SK ininya ya? SK fungsionalnya sudah bisa kok. Iya. Sudah bisa mengumpulkan angka kredit walaupun belum ada SK fungsionalnya. Di sini sudah ada edarannya ya. Coba saya mau tampilkan. Nah, ini ada surat edaran. Nah, ini surat edarannya ya. Dari Permenpan juga tanggal 9 September tahun 2020 ya. Kita langsung ke lembar keduanya. Nah, ini berdasarkan angka 1 sampai angka 3 maka dapat disampaikan ya sebagai berikutnya. Ini ya, perhitungan angka kredit PNS sebagai dimaksud pada huruf B dapat dilakukan setelah PNS memenuhi persyaratan sesuai peraturan dalam jabatan fungsional terkait. Kegiatan jabatan fungsional yang dapat diusulkan ya untuk dinilai ya, angka kreditnya dimulai sejak ini CPNS. Berarti CPNS sudah bisa ya. Ini aturan baru.
Kalau dulu memang nggak bisa, nggak boleh. Tapi sekarang ini sudah ada sudah edarannya CPNS sudah bisa ngumpulin angka kredit. Cuma syaratnya harus ada SK fungsional sih, harus di SK fungsionalkan. Minta di SK fungsionalkan. Ini lembar apa ini rasanya ada di share di grup ini. Teman-teman boleh nyari ini, print kemudian kasih ke unit pembinanya. Biar mereka tahu. Jelas Bu ya? Iya. Berarti untuk pengisian itunya gimana? Apa kayak dari awal itu yang angka kredit itu, yang database di situ? Oke, database-nya. Maka untuk dari awal, ini Ibu D3 atau S1? D3. Oke, D3. Saya pilih D3 ya. Ini D3. Kemudian untuk D3 biasanya itu jatuhnya di 2C kalau nggak salah ya. Nih, penata. Kemudian untuk bukan penata ya. Pengatur ya. Oh iya, pengatur, sorry. Oh ya, pengatur. Di sini ya, sorry. 2C. Bukan 3C, salah ini. Saya lupa. Oke, pengatur 2C ya. Nah, di sini angka kreditnya biasanya nilai ijazah itu nilainya 60. Nilai ijazah 60, kemudian ditambahkan dengan diklat prajabatan STTPL itu 2. Berarti total angka kreditnya itu 62 ya. Nah, di sini entrikan aja 62 Ibu. Entrikan 62. Nanti di sini sasaran dalam 1 tahunnya udah muncul otomatis nih. Otomatis ya. Jadi berarti dalam 1 tahunnya itu 6,92 ya. 6,92. Nah, di sini ini masuk ya. Dalam 1 tahunnya masuk untuk pasal 30-nya 7,5 sasarannya. Berarti Ibu bisanya cuma naik 2 tahun setengah ya, nggak bisa 2 tahun. Coba kita tes 2 tahun. 9 nggak masuk ya. Di sini maksimalnya 7. Di sini paling sudah besar banget ya 9. Jadi ini harus dikurangin, caranya diturunkan ini tahunnya. Nah, jadi 6,9 ini masuk ya, masuk di sini ya. Nah, berarti 2 tahun setengah. Dengan angka kredit awal 60 ya, ijazah tambah STTPL itu 62. Kalau STTPL nggak dipakai, hanya ijazah tok, berarti 60. Di sini entrikan 60. Nanti di sini 7,69. Nah, berarti ini nggak masuk juga ini kalau 60 aja ya. 60 aja nggak masuk. 60 aja nggak masuk. Karena di sini 7,6 kelebihan 1 poin. Ini di sini maksimalnya 7,5 ya. Nah, jadi sayang STTPL-nya kalau nggak dimasukkan. Jadi STTPL-nya dimasukkan 2 poin ya. 60 ijazah 60 tambah STTPL-nya 2 poin 62. Nah, seperti itu. Paham Bu ya? Paham Pak. Oke. Pak, itu untuk mendapatkan ini aplikasi premiumnya? Oh, Gimana, Pak? kontak ke saya nanti Japri. Oh iya. Di Japri. Nanti saya kasihkan linknya. Kalau di yang ini masih loading. Iya. Kalau yang di mana namanya? Yang ya, kenapa? Itu di angka di yang 1 tahun maksimal pasal 30 itu kan 7,5. Yang 2 tahun itu maksudnya apa Kak? Di atas 1 tahun. Yang mana? Oh, ini. 10, 5 itu apa Kak? Oh, ini maksudnya berarti kalau dalam ini hanya alat bantu aja. Kalau 2 tahunnya itu berarti total angka kreditnya 10. Ini salah ya, ini salah perkalian juga. Sorry. Ini hanya alat bantu kontrol aja. Ini hanya alat bantu aja. Kalau dalam 2 tahun itu bahwa kalau berdasarkan pasal 30-nya kita bisa mencapai 15 ya. Tapi sebetulnya intinya ini adalah ini ya. Ini intinya itu di sini. Karena kan kita target tahunan ya, bukan target 2 tahun. Ini hanya alat pembanding aja. Kalau
ini hanya alat banding bahwa kalau 2 tahun kita hasilnya ini ya, ini dapatnya ini. Kalau pasal 30-nya kita dapatnya segini. Ini hanya alat banding aja. Nah, terkait dengan pasal 16-nya, nah, terkait pasal 16, ini ada pasal, sebenarnya ada pasal 16 mengatakan bahwa saya ke perawat dulu ya. Pasal 16, saya akses ke pasal 16. Nah, ini pasal 16. Di sini dikatakan bahwa pasal 16 pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat mulai perpindahan dari jabatan lainnya ya. Masuk pasal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Apakah itu D3, apakah itu nurse ya. Nah, di sini ada kalimatnya memiliki minimal paling sedikit 2 tahun ya. Paling sedikit 2 tahun. Berarti paling sedikit itu 2 tahun sudah bisa naik pangkat. Karena ini ya, karena pasal 16-nya sendiri yang berbicara minimal pengalamannya 2 tahun udah bisa ngusul naik pangkat. Nah, bahasanya seperti itu. Cuman di pasal 17-nya pasal 27-nya ngebantah harus ada batas minimal dan batas maksimalnya. Cuman lihat dulu batas maksimal dan minimalnya seperti itu di pasal 27 pasal 27 sama pasal 30-nya seperti itu, berbicara seperti itu. Nah, gunanya ini kalau berdasarkan ya batas minimal pasal 16 itu kalau dibahasakan dalam angka kreditnya berarti kita harus ngumpulin kredit poin sebesar 10 apa namanya? Ini salah ya. Ini harus 20 ya. Kan ini sini tadi ya. Ini di sini 60, ini target kita ke 80 berarti ada selisih 20. Ya, ini harusnya 20 ya. Sini 20. Kalau berdasarkan pasal pasal 16-nya ya. Itu 2 tahunnya itu 20. Nah, kalau disetahunkan 16 ini kalau disetahunkan berarti batas minimalnya itu sebenarnya 10 ya. Kalau mengacu pasal 16. Nah, cuma dia bertabrakan dengan pasal 27. Nah, pasal 27 mengatakan tidak boleh 10, hanya 5 aja. Nah, sebetulnya ini hanya sebenarnya alat kontrol aja. Ini alat kontrol sebetulnya. Ya, ini alat kontrol, alat pembanding ya. Nah. Paham nggak kira-kira maksud saya ya? Kalau nggak paham skip aja. Tapi kita ke yang 1 tahun aja kan ya Pak? Iya, ini aja. Ini yang diperhatikan sebenarnya ini. Karena yang berlaku ini ya pasal ini ya, yang setahun ya, pasal 27 sama ini. Ini yang diperhatikan ini ya sebenarnya. Nggak usah memperhatikan ini. Ini hanya alat banding aja sebenarnya. Ini sebenarnya dipakai kalau buat yang bisa kuat-kuat nego sebetulnya. Yang kuat-kuat nego aja. Kalau yang mau cari aman enggak ya pakai ini aja. Izin bertanya, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, langsung. Kalau yang itu kan tadi misalnya di SKP-nya enggak apa-apa gitu Pak, misalnya sama persis dengan jumlah yang di kuantitas dengan jumlah yang di per bulannya, misalnya 51 di SKP kuantitasnya 51 juga di setiap bulannya, maksudnya enggak perlu naik misalnya harus 52 atau 49. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini ya contohnya. Di sini 25. Ya, ini 25 maka di sini 25 juga enggak apa-apa. Pokoknya di sini 25 juga enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Enggak masalah. Terus kan itu hari Pak disampaikan bahwa setiap tahunnya sebaiknya naik berapa di penilaiannya, misalnya di
di lembar lembar penilaiannya itu kan misalnya baik bukan yang itu Pak, yang lembar pengukuran di lembar pengukuran Pak. Di situ kan misalnya jadi misalnya di nilai capaian SKP-nya di situ kan 52,17. Jadi misalnya setiap tahunnya enggak apa-apa juga dengan nilai seperti itu Pak Di. Nggak apa-apa, nggak ada masalah dia. Oh iya. Ya, makasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya, lanjut. Ya, pas slide ini Pak. Untuk direalisasi itu yang kolom kualitas mutunya itu kita isi berapa persen Pak? Oh ini memang harus 100% atau bisa 85% gitu? Otomatis. Ini saya buat otomatis Bu. Otomatis itu. Ini saya sudah buat otomatis. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini umpamanya targetnya 75, kemudian ternyata di realisasinya cuma 12. Ini nanti otomatis angkanya seperti ini ya. Ini otomatis saya buat otomatis. Iya, saya contohin lagi mana ya? Ini saya contohin lagi. Ini targetnya 150, kemudian ternyata realisasinya jauh lebih besar. Berarti dia harus 100% lebih ya. Tapi di sini saya buat otomatis, saya batasi cuma 98. Oh gitu. Iya, ini 98. Jadi ini ya, kalau ini di 200 ini dibagi 150 ini kan berarti 100% lebih dia. Ini saya batasin, saya batasin otomatis hanya maksimal 98. 98. Jadi udah otomatis. Cuma saran saya. Ya, lanjut Bu, lanjut dulu. Iya lanjut Pak. Oke. Cuma saran saya. Oke, saran saya ini sebagai lembar kontrol kita juga yang ada di sini ketika mengisi bulanannya ya. Ini saya contohin mana yang angka kredit yang poinnya kurang. Oke, nggak ada di sini. Saya ke yang di sini. Oke, ini contoh ya. Ini sama. Saya perbesar dulu. Nah, ini saya ini ya. Ini contoh ini ada angka 46 sampai 48 ya. Nah, ini sebagai kontrol ini jangan sampai di bawah 76 ya. Minimal 76 ke atas ya di sini. 76 ke atas. Jadi ini umpamanya targetnya 320, kemudian di sini hanya 12 kegiatan ya. Otomatis ini sangat kurang ya, sangat kurang daripada 76. Ini minimal di sini seluruh 76. 76. Jadi nilai yang ada di sini itu minimal 76 ya. Ini yang perlu sangat diperhatikan ini ya, 76. Sini minimal 76. Ya, ini 77 boleh masuk, angkanya boleh masuk, ini 76 ya. Ini hanya sekedar contoh aja ini. Ya, ini contoh. Jadi ini yang betul ya, 76 ke atas ya. Ini 90. Nah, berarti kalau dia nilainya 76 ke bawah berarti ada lembar di bulanannya yang kurang kegiatannya. Nah, jadi ditambahin aja. Jadi umpamanya ini 6.7 nih. Contohnya ini 200 ternyata 15 kegiatan aja. Berarti tiap bulannya untuk poin 7 kita baikin. Ini berarti memang kosong ya, nggak ada diisi nih bulan 1. Harus diisi berarti. Ini bulan 7 ada nggak semuanya ya. Yang bulan 3 gitu juga ya, berarti ini harus diisi gitu Bu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini harus diisi nih. Oke. Iya. Jadi ini minimal 76 ya. Nggak boleh di bawah 76. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Pak, kalau itu hari yang saya punya yang bermasalah di lembar depaknya, kenapa itu bisa terjadi Pak? Gimana cara salahnya? Oh, salahnya rumusnya yang salah, keliru. Kemarin itu rumusnya yang keliru. Saya sudah baikin. Padahal saya tidak rubah-rubah rumusnya Pak. Kenapa bisa begitu? Oh,
rumus asal dari saya berarti itu yang keliru. Oh gitu. Tapi saya sudah baikin. Pokoknya kalau ada kendala teman-teman dalam aplikasi saya, ada problem, nanti kirim aja filenya ke saya, nanti saya baikin. Itu aja intinya. Ya. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, buat semuanya nanti kalau ada problem dengan masalah aplikasinya, kirim filenya yang sudah diisi kepada saya. Yang sudah diisi, yang sudah terlanjur diisi, nanti saya baikin ya, saya baikin file aplikasinya. Siapa tahu ada rumusnya yang keliru. Nah, kembali ke sini ya. Nah, ini tadi saya katakan tadi contohnya ini ya. Kalau rata-rata 76 ke atas ya, ini akan nanti hasilnya akan baik seperti ini. Nah, ini kan berpengaruh di sini. Nah, ini artinya di sini kasih bandingkan antara contoh yang sudah fix, yang sudah bagus. Nah, ini ada 42. Walaupun di sini 42 ini ditutupin oleh angka yang lain di atas, tapi ini tetap harus dibaikin ya. Jangan sampai ini enggak keisi ya. Ini di sini mana ini? Oh, ini 0 ya. Targetnya 12, ternyata di sini enggak diisi ya, kosong. Jadi harus diisi 12 ya. Diisi minimal 12 atau 11 ya. Yang jelas di sini minimal 76. Intinya di situ ya. Berbeda kalau saya kasih contoh file yang satu tadi. Nah, berbeda kalau yang di sini, kalau di bawah 76 nanti hasilnya seperti ini ya. Akumulasinya ke bawah nanti hasil nilainya buruk nih. Nah, ini contoh yang kedua ya. Kalau di bawah 76 nanti buruk hasilnya jadinya sini. Nah, nanti berpengaruh juga di apa namanya? Di sheet penilaiannya. Nah, di sini 49 total yang dicapainya tadi nilai akademiknya, di sini kemudian di sini rata-rata 76. Nanti hanya menghasilkan nilai cukup ya. Nah, ini nggak boleh nih nilai cukup seperti ini ya. Jadi sebenarnya nilai yang ada di sini ya pengaruhnya itu di kegiatan bulanan kita ya. Kegiatan bulanan yang ada kita, yang outputnya yang kita lakukan ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi, ada yang mau bertanya? Izin bertanya Pak. Iya. Pas saya nyoba di aplikasi yang lama itu, setelah dicek di SKP-nya gitu kok cuman ada 16 poin ya, padahal saya lihat di permenpannya itu tupoksinya itu ada 30. Tapi pakai aplikasi Bapak pas udah dipilih-pilih gitu ya, hasilnya itu poinnya cuma 16, ininya poin kegiatannya. Oke. Ini aplikasi yang lama. Sudah difilter nggak? Ini sudah difilter nggak? Ini munculkan semua kegiatan seperti ini ya. Jadi untuk memunculkan semua kegiatan ini select all, sini bagian atas ini ada nomor urut, ini ada filter sini select all, kemudian ini select all ya, pilih semua, kemudian oke. Nanti otomatis, nah ini orang tugasnya muncul semua ini. Nah ini. Kalau mau dihitung ini totalnya berapa, cuma 16, berarti memang segitu nih. Karena saya lihat berdasarkan tabelnya ya. Ini perawat ya. Oke. Nah ini. Nah, ini masih ahli, sorry. Ini masih ahli, kemudian mbaknya di kategori D3 ya. Nah ini. Saya D3 kebidanan Pak. Oh kebidanan, sorry. Kebidanan. Oke, saya ganti ke di tingkat
Di mana maksudnya di kategori apa? Terampil. Di kategori terampil Mbak ya. Terampil. Oke, contohnya ini ada 30-an ya. Nah, sini masih ahli ya. Iya. Ini 44 ya nanti. Ini ada 44, kemudian saya scroll ini untuk bidang penyelia, kemudian di atasnya penyelia, di bawah penyelia ada 39 kegiatan seperti itu maksudnya ya. Kemudian ini 30. Kemudian di database saya Nah, ini Pak. ya. Nah, sebenarnya saya ngambilnya dari sini ya, dari tabelnya ini ya. Saya ngambil langsung angka kredit yang tabel kegiatan yang ada di sini. Coba kita cek dulu ya. Nah, ini. Coba deh mbaknya ngeprint, hitung nih untuk penyelia ada berapa biji ini, 1 2 gitu-gitu. Jadi kegiatan ini enggak semerta-merta ini harus diambil karena ini ada tingkatan sendiri ya. Ini yang terampil, ini yang mahir ya. Seperti itu ya. Jadi ini Oh iya Pak. ini 1 2 terampil, kemudian cari lagi terampil 3. Nah, itu 3 4. Nah, seperti itu. 4 5. Baru 5. Ini banyak sih kegiatan, cuma untuk terampilnya tadi baru 5 mana lagi yang terampil 5. Nah, ini masih 6 7 8 baru 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 ya. Jadi hitungnya di situ ya. Saya rasa kalau di database-nya di database yang saya coba akses ke database-nya database-nya di sini ya, ini data master. Nah, ini teman mbaknya bisa lihat nih, banyak nih database-nya di sini nih, banyak kok mbak ini. Berarti kurang difilter, berarti problemnya difilter berarti. Ini kegiatannya ya. Berarti problemnya sini mbak ya, problemnya sini, tinggal filter select all. Nanti jumlah uraian tugasnya akan muncul semua. Nanti di sini tinggal milih ya. Banyak nih uraian tugasnya ini muncul. Oh iya Pak. Untuk yang versi premiumnya ini masih premiumnya, untuk versi gratisnya rasanya sama. Mungkin ada yang ketulis 0 kali ya, jadi ada yang hilang sebagian gitu. Kita cek dulu ya. Saya cek. Nah, ini yang gratisnya, data masternya ini ada semua. Ini banyak. Nih bisa dipilih, tinggal milih nanti. Kemudian di SKP-nya tinggal filter ulang, select all, kemudian oke. Ini muncul semua lagi. Banyak kok ini. Nah, tinggal milih. Ya, saya rasa problemnya di sini ya, di nomor urut. Tinggal pilih. Nih, banyak ini. Kalau yang 0 ini memang berarti uraian tugasnya nggak ada ya. Udah mentok sampai di sini aja berarti. Ya, ini. Nah, ini banyak kok. Banyak kok yang bisa dipilih. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ini ada Mas. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Pak, Ya. Lanjut. itu kan yang saya pakai ini yang aplikasi 2021 per titik 4. Ya. Titik 2 aplikasi 2021 titik 2.
Ya. Jadi kalau misalnya di situ Pak berarti nilai, oh itu tadi Pak yang maksimal minimal itu Nggak ada. bagaimana itu Pak? Oh ya, untuk yang versi lama memang memang nggak ada ya, nggak ada anunya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebetulnya kalau setiap hampir apa sih ya, hampir tiap 3 bulan mungkin ada update terbaru. Untuk yang versi lama memang ya ini mulai dari ada 2000.1, 2001.2, titik 4, ini titik 4.2 lagi, ada titik yang bulan 7 ya. Ini artinya ada banyak versi, ada berapa kali upgrade ya. Tapi intinya sama semua sih, sama semua, hanya saya tambahkan tool alat bantu supaya tidak setengah mati lagi buka-buka apa namanya? Buka-buka permempan. Iya. Buka-buka permempan. Jadi kalau yang ini Pak, misalnya kita pakai yang ada maksimal minimalnya, kalau saya masukkan nilai angka kredit saya yang SK terakhir 217, nilai sasaran SKP-nya kan 31,89. Terus dalam 1 tahun nilai yang maksimalnya kan 37,5 Pak. Ah ya nggak apa-apa, berarti bisa Begitu, dong. Tadi. Iya, berarti bisa dong. Kan 31. Nggak ada masalah. Oh iya. Nggak ada masalah, intinya kan selama tidak melanggar pasalnya. Sebenarnya itu alat bantunya itu seperti itu gunanya. Ini yang versi 2000 bulan 7 lagi, ini ada beda lagi. Sebenarnya intinya di sini ya, intinya. Itu kalau versi 2020-2021 titik 4. Titik 4. Kalau saya masuk. Oke, nggak ada. Oh, yang nggak ada sama sekali itu ya. Oh ini sudah ada anunya nih, yang versi 21.4 ini sudah ada versi tabel kontrol ya. Sebenarnya ini tabel kontrol untuk melihat yang mana apakah poin angka kredit yang kita kejar itu udah masuk apa enggak ya. Terutama yang di sini minimal pasal 27 sama maksimal pasal 30-nya, ini yang setahunnya ya. Nah, berdasarkan tingkatan kita ya. Kalau umpamanya yang tingkatannya pengatur 2C berada di kategori terampil, berarti ini ya, berarti minimalnya 5 kemudian maksimalnya 7,5. Ini otomatis ya, ini otomatis. Nah ini saya pindahin umpamanya ke 3A penata muda, ini saya ganti ke penata muda. Nah ini otomatis berubah ya, yang tadinya 5 sama 7,5 ini berubah 12,5, ini 18,5. Jadi ini nggak perlu lagi bolak-balik ngelihat apa sih namanya, ngelihat permempannya, karena terbantu oleh alat kontrol yang ada di sini ya. Ini alat kontrol aja. Nah sini umpamanya angka kreditnya umpamanya 100 atau 102. Nah di sini 18,46 setahunnya, ternyata untuk aturan mainnya 18,75, berarti masuk ya. Angka kredit kita berdasarkan hasil hitung yang ada di sini berarti masuk untuk pasal 30-nya, untuk dalam waktu 1 tahun yang harus dicapai, seperti itu maksudnya ya. Jadi jangan salah paham ya. Ini hanya alat kontrol aja, biar nggak bolak-balik ngelihat permempannya saya berapa sih yang harus saya kejar, batas maksimalnya ya. Ada lagi pertanyaannya? Pak, berarti Pak karena ada peraturan alat bantu ya, tahun minimal dan maksimal gitu ya. Kan tadi saya itu minimal 2,6 tahun ya, berarti kalau misalnya lebih cepat gitu tidak bisa ya? Tidak bisa, karena di permempannya nggak bolehin.
Di permenpannya kalau di permenpannya kalau berdasarkan pasal 27-nya atau pasal 30-nya nggak ngebolehin. Walaupun sebenarnya di pasal 16 mengatakan 2 tahun udah bisa. Nah, itu sebenarnya pasal ini tabrakan sebetulnya. Makanya saya mau tampilkan seperti ini. Saya tampilkan seperti ini sebenarnya kalau pandai-pandai ngelobi ya saya bisa aja sih. Bisa menabrak pasal 27 sama pasal 30 kalau mau pakai pasal 16. Karena kalau pasal 16 itu minimal 2 tahun. Saya kasih contoh kasus di sini ya. Dari 2D ke 3A nih. Kan ini kan 100 nih ya kan. Di sini 80, anggaplah 80. Mau ke 3A umpamanya 100 nih, 100. Berarti selisihnya 20 nih. Ini 100 kurang 80. Berarti ini selisihnya 20 nih dalam 2 tahun. Bagaimana kalau disetahunkan? Ini kalau disetahunkan berdasarkan pasal 16 dibagi 2 berarti 10 angka kredit aja dalam 1 tahunnya. Sedangkan pasal 27-nya mengatakan nggak boleh, minimalnya itu maksimalnya 18. Boleh ya berarti ya, masuk dong. Oh ya, kalau ini masuk aja berarti. Berarti ini antara pasal 16 untuk yang kasus ini berarti masuk ya. Ini minimalnya 12,5, di sini 18. Ini sedangkan di sini 10, berarti masuk. Enggak apa-apa. Karena ada kasus seperti ini juga ini. Contoh kasus ini yang mana ini? Coba ini kita tes ke 2 tahun, masuk enggak? Ini dari 3A ke 3B. Ini contoh kasus yang 3A ke 3B ini. Nah, ini nggak bisa ya. Nah, ini yang 3A ke 3B 2 tahun nggak masuk karena di sini ngejarnya di sini setiap tahunnya 24, sedangkan pasal pasal 27-nya mengatakan 12,5, setinggi-tingginya berdasarkan pasal 30 itu 18,5. Makanya kita pilih 2,6 tahun. Berbeda kalau umpamanya kita mau mengartikan ini ya, berbeda kalau kita artikan ke pasal 16. Pasal 16 dari 3A ke 3B ya. Di sini umpamanya targetnya 150, kemudian angka kredit kita yang sekarang 102. Maka dalam kalau berdasarkan pasal 16 karena minimalnya 2 tahun tadi. Nah, ini berarti 2 tahunnya 48 ya kalau dikurangin ya. 4 tahunnya 28, berarti minimalnya kalau disetahunkan 24. Cuman kalau dibahasakan dalam pasal 27 nggak boleh nih. Nah, seperti itu. Nah, kalau kuat jangan fisik Mira. Kalau ada uli jangan. Jadi ini hanya tabel pembanding aja ya sebetulnya, hanya tabel pembanding antar pasal aja. Paham Ibu ya? Paham ya, Mbak ya? Paham, Pak. Nanti jangan sampai ngotot. Saya berdasarkan pasal 16 2 tahun udah bisa. Waduh. Tabrak aja. Angka kreditnya tabrak aja terus. Kecuali kuat ngelobi. Sebenarnya ini saya juga bingung saya juga bingung ini pasal 16-nya ini bertabrakan dengan pasal 27-nya sama pasal 30-nya. Dulu sih nggak ada ini minimal 2 tahun dah. 2 tahun lah bisa pokoknya, nggak ada minimal maksimalnya. Nggak ada pasal saling bertabrakan. Tapi kalau berdasarkan bahasa matematika saya ini pasalnya bertabrakan karena pasal 16 ini bisa dimatematikkan bahasanya. Pasal 27 juga sudah berbahasa matematika, pasal 30-nya berbahasa matematika juga. Nah, ini saling bertabrakan sebetulnya. Antara tim penilai sama tim penilai yang lainnya juga sebetulnya bisa terjadi diskomunikasi kalau seperti ini. Beda tafsiran, tapi nggak apa-apa lah, kita ikuti aturan mainnya karena ada pembatasan pasal 27 sama pasal 30. Oke, kita sudah lebih daripada 1 jam. Saya kasih 1 kesempatan bertanya lagi, 1 session lagi pertanyaannya sebelum saya tutup. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Cukup ya. Aman berarti ya. Ada nih. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mak tinggal. Iya, ketinggalan. Ini Pak yang mau nanya. Kalau untuk Permenpan RB nomor 8 yang terbaru nih Pak gimana ya Pak? Oh, SKP-nya. Tata cara pembuatan SKP ya. Masih bingung. Sama sebetulnya saya juga masih proses mempelajari yang Permenpan RB-nya. Kalau Permenpan RB-nya yang tahun 2000 yang dimaksudnya saya coba akses dulu ya, mana nih? Nomor 8 2021. Oke. Bentar ya, saya akses filenya dulu. Mbaknya sudah disuruh bikin. Iya, disuruh pelajari. Jadi tak bingung. Terus yang kemarin kan masih gunakan nomor 30 tahun 2019 kan. Oh, disuruh pelajari aja ya, nggak apa-apa pelajarannya. Juni. Kalau disuruh pelajari ya pelajari aja. Bilang saya masih bingung. Aduh, bingung jadi kayak mana. Bentar. Bentar, saya terima telepon dulu ya, sebentar. Siap. Halo, sebentar dulu, lagi ada. Ya, ini ya. Jadi ada di sini. Nah, kalau yang di Permenpan RB tahun nomor 8 tahun 2001 itu yang ribetnya itu di sini ya, yang penggunaan indikator kinerja individu ini. Iya, pakai definisi operasional lagi Pak. Gimana bikinnya? Ya makanya. Berarti harus ada, kalau saya sih harus ada ini ya, harus ada, kalau ada definisi operasional kemudian ada indikator seperti ini harus dibakukan, artinya harus ada tim yang membentuk definisi operasionalnya seperti apa untuk indikatornya ini. Harus ada tim dari daerah ya, bersama unit pembinanya, dinas kesehatannya, kemudian dari ortalnya, kemudian disepakati ya itulah rempong sendiri bahasanya. Harus ada ketentuan bahwa definisi operasional seperti ini. Nanti kalau masing-masing individu itu berbeda, nanti jadi rancu jadinya. Contohnya seperti ini ya. Nah ini mana yang bahasa kebidanan ya. Kemarin ada yang ini terpenuhinya asistensi atau arah petunjuk kerja untuk pemeriksaan kehamilan, persalinan ya. Indikatornya seperti apa. Nah nanti ini harus dibahasakan, harus ditetapkan, harus ada ketentuan baku, nggak bisa kita olah-olah sendiri seperti itu. Seperti berarti itu sih. Mereka tuh harus bikin kegiatan, perencanaan dulu ya Pak, habis itu dibakukan oleh mereka. Iya benar. Jadi contohnya seperti ini. Ini contohnya ya, untuk melakukan pengkajian ibu hamil fisiologis. Nah, indikatornya hamil fisiologis, bahasa operasionalnya seperti apa indikatornya? Harus ditentukan dulu. Jangan setiap individu indikator saya seperti ini, indikator ibu hamil fisiologis saya seperti ini, nggak boleh. Ini harus ada bahasa bakunya dulu. Seperti apa sih indikatornya ibu hamil fisiologis itu? Seperti apa sih bahasa bakunya ibu hamil patologis seperti itu? Jadi ini harus ada tim dulu yang membentuk indikatornya. Seperti itu. Kan rencana kerjanya ini melakukan pengkajian pada ibu hamil ya, rencana kerjanya. Indikatornya apa? Kalau ini kan satuan hasil, outputnya, laporannya ya kan. Nah, di sini aspeknya ya, aspek yang mau dilihat. Nah, cuma yang jadi problem memang ini di sini. Kami aja sih belum memakai ini. Kalau kami belum memakai karena terkendala di sini. Karena kalau untuk fungsional itu uraian tugasnya udah
udah dibakukan dari Permenpan. Jadi ini pun harus indikatornya ini harus dibakukan juga, harus dibakukan dulu. Kalau nggak dibakukan nanti antara satu yang lainnya berbeda-beda. Tapi nanti kalau kita bikin SKP Pak dari Januari sampai Juni pasti masih menggunakan yang nomor 30 itu ya Pak? Masih menggunakan yang lama. Dan sepertinya kayaknya tidak mungkin terkejar ya Pak sampai akhir Desember untuk Iya. penetapan. Iya, nggak mungkin lah, ini kan lama nyusunnya ini lama nyusunnya ini. Ini pakai tim merumuskan kan kalau mau bikin yang baru cuma disuruh pelajari. Nggak apa-apa kalau disuruh belajar aja, nggak apa-apa. Udah Pak, saya pelajari mentok gitu. Oke lah Pak, siap-siap. Berarti nanti mau koordinasi lagi ya Pak. Iya, ini sama kalau kita bikin SOP. Ini saya pernah pengalaman jadi tim untuk bikin SOP. Ini saya contohkan. Mana ini kegiatan saya, mana ya, kayak ini. Nah ini. Nah, sama dengan ini modelnya sebetulnya. Jadi ini harus ditentukan. Jadi ini kegiatannya ini seperti apa? Ini di kegiatannya, ini uraian kegiatannya, kemudian indikator apa yang mau dicapai di situ. Jadi ini harus ditetapkan dulu. Ini bahasanya nggak asal kita bikin, ini harus ditetapkan juga. Nah, ini outputnya dokumen ya. Jadi ini seperti ini. Jadi umpamanya mengoreksi hasil perencanaan kegiatan. Indikatornya apa gitu loh. Indikatornya ini ya draft rencana kegiatan. Nah, jadi harus ada, kalau bikin perencanaan harus ada draftnya. Nah, hasilnya apa? Dokumen ya, dokumen. Nah, nanti berapa lama dibikinnya ya? Sekitar 120 menit kali 3 hari, seperti itu sih. Jadi kalau orang pernah bikin seperti ini, saya rasa paham dengan yang tadi maunya si Permenpan tadi itu. Jadi hampir kurang lebih seperti ini bikinnya. Seperti itu. Sama dengan ini. Melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana. Indikatornya apa? Laboratorium sederhana itu indikatornya apa? Nah, itu kan repot. Berarti kita mengartikannya itu sesuai dengan yang Permenpan nomor 30 ya Pak untuk uraian tugasnya. Iya. Itu. Perpangkatnya itu Pak, termasuk terampil apa? Iya benar. Jadi masing-masing kegiatannya harus dibikinkan dulu anunya. Indikatornya apa? Kalau enggak bingung, masa kegiatannya ini kegiatannya ini indikatornya juga ini. Ya pokoknya hamil ya, yang penting fisiologis itu seperti apa, mereka juga bingung. Kan enggak seperti itu. Sebetulnya ini kalau ini masalah ininya kan nggak masalah, ini berapa persen dari pelayanan kita ini nggak masalah. Ini kalau sudah angka seperti ini nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah ini kalau ini bahasanya ini kalau harus didefinisikan dulu ini seperti ini. Dah, oke. Mungkin cukup ya. Ada lagi nggak? Oke, untuk terutama untuk di SKP mudah-mudahan paham ya, tidak ada kendala. Nanti kalau memang ada masih mau dipertanyakan lagi, kemudian selama penggunaan aplikasi saya baik yang premium atau yang free-nya ada kendala masalah di rumusnya, ada yang tabrakan, silakan dikomunikasikan sama saya. Kalau memang rumusnya hancur, silakan filenya kirim ke saya, nanti saya perbaikikan ya di mana letak letak problemnya. Oke, mudah-mudahan belajar barengnya hari ini bisa bermanfaat, bisa ada ilmu bermanfaat yang bisa dipetik. Yang jelek-jeleknya jangan disimpan, dibuang aja jauh-jauh.
ya. Yang ambil yang positifnya aja, yang jelek-jeleknya dibuang. Mungkin cukup demikian dulu. Saya akhirul kalam. Nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.